Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bisa bertemu di sini tanpa halangan apapun. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Rahmatulana dari mahasiswa IMK Prodi Semester 5. Tujuannya itu saya ingin mengadakan pemilihan tentang mencegah obesitas dengan pola hidup sehat, di mana sebagai tugas mata kuliah konsultasi dan pendidikan gizi. Sebelumnya saya ingin kasih tahu di akhir acara nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tujuannya itu untuk mengetahui sampai mana ibu-ibu menyimak pertanyaan. Sebelum kita masuk ke acara, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ya. Yang satu lagi. Sebelumnya ibu-ibu ada yang tahu tidak apa itu obesitas? Adalah penumpukan lemak. Masalah kesehatan dalam bidang gizi itu masih menjadi fokus utama bagi negara maju dan berkembang. Sampai saat ini Indonesia itu masih berfokus dalam masalah gizi, yaitu ada yang gizi kurang dan ada juga yang lebih. Nah, definisi dari obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebih atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, obesitas itu ditandai oleh kelebihan berat badan dibandingkan dengan badan normal yang diakibatkan oleh penumpukan lemak dalam tubuh secara berlebih. Nah, obesitas itu berkaitan dengan pola konsumsi makan, tinggi kalori, gula, lemak, garam, dan rendah serat. Nah, apa aja sih penyebab obesitas itu? Penyebab obesitas itu bisa disebabkan oleh gaya hidup. Salah satu faktornya yaitu karena asupan makannya itu berlebih kebutuhan tanpa diimbangi aktivitas yang cukup. Yang kedua itu terlalu sering mengkonsumsi fast food, junk food, ataupun makanan yang penyedap. Nah, kan zaman sekarang tuh banyak kayak makanan yang siap saji tuh, seperti burger, pizza, dan lain-lain. Padahal itu tuh sangat tinggi kalorinya. Lalu kurangnya aktivitas fisik menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal, sehingga resikonya itu obesitas. Ada faktor genetik. Nah, misalnya kalau faktor genetik itu, bila salah satu orang tuanya itu obesitas nih, nah maka akan menurun kepada anaknya sekitar 40-50%. Sedangkan kalau misalnya kedua orang tuanya mengalami obesitas, maka penurunannya itu menjadi 70-80%. Nah, resiko apa aja sih obesitas itu? Nah, obesitas itu bisa beresiko penyakit yang tidak menular. Contohnya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, stroke, gagal ginjal, dan osteoartritis. Nah, kenapa sih penyakit jantung? Nah, karena penyakit jantung itu asupan konsumsi lemak jenuhnya itu berlebih, dapat meningkatkan resiko. Terus kenapa juga hipertensi? Nah, kalau misalnya hipertensi itu berat badan yang berlebih akan meningkatkan beban jantungnya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya tekanan darah cenderung lebih tinggi. Dan juga hipertensi itu bisa disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi garam. Lalu ada diabetes mellitus. Nah, di mana keadaannya itu terdapat gangguan metabolisme yang disebabkan kekurangan insulin atau tidak berfungsinya insulin akibat gula akan bertimbun di dalam darah, maka akan menjadi hiperglikemia. Hiperglikemia itu adalah tingginya gula darah. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, pertama itu pencegahannya itu bisa konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, makan sesuai kebutuhan, batasi konsumsi lauk, minyak, dan santan. Lalu ada juga mengkonsumsi gula, garam, lemak dengan pedoman G4, G1, L4, di mana kita itu setiap hari itu harus mengkonsumsi gulanya itu 4 sendok makan teh, garamnya itu 1
sendok makan. Lemaknya itu maksimal 5 sendok. Itu tuh kita itu harus dalam sehari itu maksimal itu segitu. Yang 4, yang 1, yang 5. Vitaminnya tuh setengah kilo habis. Bisa jadi. Lalu kita itu dianjurkan gunakan karbohidrat kompleks seperti beras, kacang, umbi-umbian, jagung, dan singkong. Lalu biasakan makan pagi, minum air putih yang aman dan cukup jumlahnya, dan juga tidak merokok dan minum beralkohol. Lalu rajin melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki atau olahraga yang ringan, maksimal 30 menit per hari. Lalu membiasakan makan dengan model piring makanan teh, yaitu setengah piring makanan berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu seperempat berisi nasi dan seperempat berisi lauk. Nah, obesitas itu harus memantau berat badan. Kenapa harus memantau berat badan? Karena untuk mencegah berbagai penyakit yang tidak menular, seperti tadi kayak hipertensi, kadar gula, diabetes mellitus. Nah, keseimbangan energi itu ditunjukkan dengan tercapainya berat badan normal yang ditentukan berdasarkan IMT. Apakah itu IMT? Nah, jadi kalau misalnya kita obesitas itu kita bisa tahunya itu dari IMT. Nah, IMT itu ada rumusnya. Misalnya IMT-nya itu kurang dari 17,0. Itu bisa dikategorikan dia berat badannya itu tingkat ringan. Nah, berapa itu normalnya? Normal IMT itu 18,5 sampai 25,0. Kalau misalnya dikatakan gemuk itu dia di IMT-nya itu 25,1 sampai 27,0. Kalau misalnya kelebihan berat badan tingkat berat itu dia bisa lebih dari 27. Nah, bagaimana diet penderita obesitas? Jadi kalau misalnya kita mau diet, kita itu harus diet rendah kalori. Jadi harus kalau misalnya diet nih, kita itu harus menimbang ataupun mengukur makanan sebagai pembantu dalam mempelajari dan mengenal ukuran jenis. Jadi kalau misalnya mau diet nih, jadi kita itu kan biasanya kan kita kalau masak nih nggak selalu ditimbang nih. Kalau diet itu kita harus menimbangnya biar tahu. Terus kurangi penggunaan lemak. Jadi kita itu harus menggunakan lemak yang rendah lemak. Misalnya ayam tanpa kulit, daging asap, ikan lele, ikan kembung, dan ikan peda, ikan segar. Terus batasi juga makanan yang dengan tinggi lemak. Lalu makan makanan berserat tinggi seperti sayur, buah. Jadi kita harus banyakin mengkonsumsi sayur dan buah. Kenapa? Karena yang berserat tinggi itu kita dapat kayak makannya itu lebih lama. Jadi kayak dicernanya itu kan karena lama tuh. Jadi kita tuh kayak puas gitu, kayak kenyang. Jadi kenyangnya itu lama gitu. Lalu ada juga makan sehat disertai vitamin dan mineral yang cukup. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Apakah ibu-ibu ada yang bertanya? Ya, tanya yang gemuk tuh. Yang gemuk tanya. Yang di dalam isoki aja. Isoki no problem yang di dalam. Yang di luar no. Kalau sore jarang makan buah mas susu, tapi masih aja kayak gini. Kan misalnya di atas 50 atau 40. Ya ideal minimal berat badan tubuh kita seberapa normalnya. Kalau kita bilangnya 50, anak ada di tadi IMT berat badan misalnya berat badannya berapa? Kalau saya 68. 68 kalau tinggi badannya turun badan 100. Udah turun 65 dia 65 kayaknya deh. 65. Iya, dia bisa. Mana saya tuh kalau makan Itu kalau nggak istilah ntar kalau lagi enak sore makan tinggi ya sama terus itu. giliran lagi ini makan tuh jeruk Makanya sekali berat badan. Kita nggak tahu lagi kalau kita lagi makan enak, tuh timbangan tinggi lagi. Nah, kalau misalnya menurut tadi rumus IMT itu hasilnya itu 23,87 itu masih normal. Masih normal. Ya, kalau misalnya ada yang bisa jawab boleh acungkan tangan ya. Apa saja penyebab obesitas? makan banyak, berlebihan, gula ya.
Males olahraganya. Jangan tidur. Makan tidur. Itu memang udah. Untuk soal yang kedua, resiko apa yang bisa disebabkan oleh obesitas? Hipertensi, darah tinggi, kanker ya bisa kanker. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendengarkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.